Awal gerakan Papua Mengajar ini muncul di saat kami melihat orang tua yang mana menghidupi kehidupannya ke pasar, pagi-pagi sudah mulai ke pasar, kemudian pulang malam. Kami bertanya, mama ini punya anak atau tidak? Ketika kami telusuri mereka, ternyata mama ini punya anak yang kemudian pendidikan utama dan terutama dari orang tua ini tidak diberikan baik, dan di situ ada efek-efek samping yang muncul. Misalnya ada kata-kata negatif sehari-hari di saat mereka bermain, dan itu membuat kami terus berpikir. Kemudian dari diskusi ke diskusi dan diskusi tentang pendidikan, yang kemudian ketika kita berbicara hanya pendidikan semata, kemudian tidak ada tindakan nyata, berarti hal itu sia-sia. Makanya kami mulai diskusi dan kemudian lakukan yang bisa kami lakukan. Sehingga di 2 tahun lalu, tepat bulan Februari 2013, itu saya bersama kakak Yona mulai menginisiasi untuk melakukan ini. Dan hal itu puji Tuhan mulai berjalan, dan kami pun dapat dukungan dari para orang tua untuk kami bersama-sama belajar. Dan persoalan kenapa kami muncul gerakan ini, yaitu ketika satu hal, anak-anak itu sendiri dia akan sangat aktif di kompleksnya sendiri, tetapi dia akan menjadi minder sama-sama di sekolahnya ketika mereka main bersama-sama orang tua yang keberadaannya adalah orang tua yang anak-anak lain, terus orang tuanya antarkan mereka pulang, kemudian jemput mereka, datang ke sekolah, pergi antar, kemudian jemput. Dan hal itu membuat anak-anak Papua itu mereka merasa bahwa benar mereka ini tidak diperhatikan oleh orang tua mereka, sehingga hal itu membuat kami, dan kita mau bilang bagaimana orang tua udah posisinya begitu, kalau tidak pergi jualan berarti tidak makan. Secara otomatis kalau mereka tidak makan, ya pada intinya mereka mati. Ini tuntutan ekonomi yang membuat anak-anak ini dibiarkan, sehingga ya bersyukur karena anak-anak ini kuat, yang kemudian mereka pergi ke sekolah untuk mau belajar. Sehingga kami hadir, kami bentuk gerakan ini hanya untuk bersama mereka, kami belajar bersama mereka, kami berbagi cerita tentang diri mereka, bersama mereka kami juga terus menginspirasikan sesuatu yang kami impikan, dan itulah kami muncul di situ. Sehingga ya mudah-mudahan saja ke depan Tuhan akan bersama kami untuk terus ya punya mimpi-mimpi ke depan untuk bisa-bisa gerakan ini bisa melebar kemana-mana, terlebih khusus di Jayapura dulu. Yang benar tuh bagian bikin saya dulu. Kalau untuk mengenai aktivitas kami setiap hari pada 2013 bulan Februari yang tadi Kakak Agus bilang itu kelompok pertama yang kami waktu itu jalankan di Buper, tepatnya di teman-teman dari Tolikara dan Yahukimo di atas jalan masuk Goa Maria. Terus kalau yang kedua terus kita
semakin hari semakin mencari tahu di mana anak-anak Papua itu ada dan di mana mereka ada tapi mereka punya keinginan untuk belajar tapi tidak ada orang yang menggerakkan mereka untuk belajar. Jadi kita semakin cari tahu dan Kakak Agus ketemukan adik-adik yang dari Kota Raja Kebai, terus Kakak Agus menggandeng kami yang lain untuk kita mengajar lagi yang di Kota Raja. Setiap harinya kita punya aktivitas di Kota Raja. Itu kami belajar, ada juga yang di akhir dari belajar atau awal belajar itu kami menceritakan cerita-cerita rakyat tapi yang berasal dari Papua, tidak dari luar-luar. Karena dengan kita mengajar mereka tentang di mana dia asal, terus dia harus tahu kemana dia akan melangkah, terus dia juga harus tahu siapa dia yang sebenarnya. Jadi kita dalam aktivitas kita sehari-hari kita memperkenalkan mereka huruf bagi yang belum mengenal huruf. Kalau yang sudah mengenal huruf, kita belajar matematika. Terus ada, kalau kurang lebih ada sekitar 1 hari yang kita belajar bahasa Inggris. Terus ada aktivitas-aktivitas lain yang kita juga lakukan bersama adik-adik. Intinya bahwa dari apa yang kita bagikan dan apa yang kita tahu, mereka juga tahu, mereka juga belajari dari situ, dan mereka suatu saat nanti mereka tahu dan mereka bisa rasakan apa gunanya kita kasih belajar dorang. Nanti suatu saat dengan harapan suatu saat mereka bisa menjadi anak yang berguna bagi tanah Papua. Pendidikan dengan dinamika yang ada di daerah, pelajaran-pelajaran yang ada di daerah itu tidak masuk di dalam konteks pendidikan, sehingga kadang anak ini mau belajar itu sangat sulit. Sehingga di sini teman-teman kami laksanakan adalah itu, bagaimana kami mengkontekstualisasi pendidikan itu dalam kurikulum pendidikan itu. Ini sehingga harapan semoga lembaga-lembaga pendidikan ini mereka harus berinisiatif untuk bagaimana membuat pendidikan yang berkontekstual supaya anak-anak didik itu bisa mengerti tentang keberadaan mereka, siapa diri mereka, di mana mereka hidup, di mana mereka beranjak. Nah, seperti itu mereka bisa mengetahui lebih dalam. Iya, kata saya 1, 2, 1. Sama. 12, 15, 16, 17, 18, 19. Oke. Yang dua siapa tadi? Saya. Sini. Saya. Dua sini. 3. 4 tadi siapa? Sini. Polisi untuk apa? Jaga pintu. Pilot. Pembantu Kakak Agus. Ini apa? Roma. Hunai. Hunai? Oke. Ini apa? John? Gunung. Gunung? Dan rumah. Gunung dan rumah. Untuk siapa? Untuk siapa? Kita. Oke. Berikut siapa? Samuel. Untuk kita membuang sampah ke tempat sampah agar lingkungan bersih dan tidak mengakibatkan banjir. Menjaga burung cendrawasih. Otoniel. Jalanan sama gunung. Kami menjaga gunung agar bersih. Bersih. Oke. Nama saya Selvina Gobay. Balik. Lalu saya balik. Saya tulis sini helikopter dan hewan. Balik. Rumah dan gunung dan Gunung. kapal. Oke, kapal. Oke, tepuk tangan. Ini karena apa? Nama saya Nova. Saya mengambil pemandangan dari kampung halaman Di mana nih? di Panyai. Nama kampung. Oke. Kita semua. Rio punya, Rio. Iya. Rio? Saya menggambar pohon.
Pohon untuk siapa? Untuk Masyarakat. Oke, tepuk tangan. Main satu, kok satu. Oke. Ada pertama. Bikin lagi. Ini lagi kan? Iya. Segambar untuk masyarakat Papua. Jangan lari. Oke. Ini lagi. Iya, Pak. Saya menggambar pemandangan di sekitar kita, itu rumah sakit Bayangkara dan jalannya. Ada pohon dan ada jalanan. Oke. Dan di sini yang kekurangan yang kami kewalahan itu tenaga. Memang ini tenaga pengajar ini kami untuk kerelahan saja. Jadi tidak mempunyai gaji. Tapi ini kesadaran kita sendiri, kita melihat perkembangan pendidikan yang ada di Papua ini. Dan ini bukan bertentangan dengan dinas pendidikan, tapi kami hanya membantu dinas-dinas yang ada ini. Supaya anak-anak ini semoga bisa berkembang dan bisa memimpin tanah ini. Adik-adik kami itu sangat susah, seperti yang tadi Kakak Urgen bilang, butuh kesabaran. Ketika kita belajar seperti tadi mereka apa yang mereka lakukan tadi, ketika kita belajar tapi ada yang bermain. Lakukan terus mereka kalau aktivitas kita sehari-hari kita datang tanpa membawa makanan-makanan ringan, berarti ada anak-anak yang tidak mau belajar dengan alasan harus ada makanan ringan dulu baru mereka punya niat belajar. Jadi kita buat pendekatan dengan mereka untuk belajar juga, kita sering membawa makanan-makanan ringan untuk mereka. Puji Tuhan beberapa bulan yang sudah berlalu, sekitar 3 bulan itu mereka tidak minta makanan ringan, tapi mereka langsung belajar. Mungkin dalam kepribadian mereka sudah berpikir bahwa itu penting. Terus pendekatan yang kami lakukan juga itu kita merangkul dorang, kita kasih tahu baik-baik dengan bahasa kita, maksudnya bahasa ibu, atau kebetulan kalau yang di Kebai ini dari Paniai, terus kita yang mengajar juga kebanyakan dari situ, jadi kita membuat pendekatan dengan dorang mungkin dengan menggunakan bahasa ibu, walaupun mereka tidak mengerti tapi mereka bisa mendengar. Kalau yang di Buper dari Tolikara dengan Yahukimo, kalau yang dari sini dari Paniai ada SD kurang lebih sekitar 20. Iya, yang di Buper. Kalau yang di Kebaik lebih banyak lagi dari situ. Terus kalau SMP di Buper tidak ada. Kalau di Kebaik ada. Satu, dua, tiga. Ya Tuhan, terima kasih dia sang hari ini kita mau makan siang. Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Dari pagi kita sudah masak, sekarang kita mau makan. Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Kita lihat saja bahwa orang berpolitik kemudian orang menjadi bos-bos itu kan melalui pendidikan. Dasarnya pendidikan, itu semua kita sadar. Oleh sebab itu pentingnya pendidikan itu kita tidak bisa pungkiri hanya sebatas bagaimana sekolah formal kemudian kita mendapatkan itu kemudian lalu kita anggap sudah, tetapi banyak hal yang kemudian kita bisa lakukan, terutama generasi muda itu supaya sadar bahwa pentingnya pendidikan. Nah, sehingga menurut saya persoalan di Papua yang paling mendasar salah satu hanya adalah bidang pendidikan. Nah, sehingga langkah yang dilakukan oleh GPM ini bukan karena berdasarkan realita. Kalau semua lihat realita pasti rasa simpatiknya ada. Tetapi saya lihat ini dari satu kesadaran yang benar-benar orang muda sadar, dan ini wujud dari revolusi mental dalam konteks pendidikan supaya orang-orang atau generasi muda itu bangkit dan membangun pendidikan yang baik di Indonesia dan di Papua. Dan di pendidikan alangkah baiknya di seluruh Indonesia mesti dikontekstualkan tadi seperti tadi. Lalu saya lihat sekarang kondisi di Papua ini kan kalau orang mau berpendidikan yang tinggi nanti menanyakan Anda siapa dan kau punya kapasitas apa. Nah, sekarang kita balik bertanya,
Oke, Anda siapa dan Anda dari mana? Atas dasar itu, mari kepada teman-teman yang dari pegunungan, yang dari pesisir, kita sadar bahwa kita orang Papua yang sedang menghadapi kondisi pendidikan yang kritis, dan kita semua harus sadar bahwa pendidikan kami di Papua ini sangat hancur, kacau balau, sehingga kita mesti menata baik dan mesti ada orang-orang muda yang dengan gigih berjuang untuk membangun pendidikan, salah satunya GPMU. Nah, harapan kami sebagai orang muda ya mesti bangkit untuk melihat tanah Papua ini, karena orang bilang kalau bukan kita nanti siapa lagi. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku